warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Ibu Aan Andriani selaku wirausahawan di bidang kuliner. Ibu Aan Andriani ini menjalani usaha di bidang kue basah, tepatnya risole sayur. Ibu Aan sudah mempunyai usaha jauh semenjak adanya COVID-19 ini, tepatnya di tahun 2006 ya Bu, sampai sekarang masih aktif. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Aan, khususnya di masa pandemi ini kan usaha tuh pasti ada naik turunnya ya Bu ya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah semenjak pandemi COVID-19 ini mempengaruhi usaha yang Ibu jalani? Ya, sangat mempengaruhi sekali. Karena dulu omset saya itu banyak sebelum pandemi. Nah, semenjak ada pandemi ini omset saya itu menurun. Selain saya ngirim pasar, reseller, saya juga tadinya sebelum pandemi saya ngisi kantin sekolah. Semenjak ada pandemi, anak sekolah kan diliburkan, jadi udah nggak ngisi risole lagi di kantin itu. Omsetnya menurun ya Bu, pastinya ya Bu. Oke, selanjutnya sebagai wirausaha yang sudah berpengalaman, bagaimana cara Ibu mempertahankan usaha di kondisi COVID-19 ini? Saya harus bisa mempertahankan kualitas produk supaya bisa bersaing di pasaran sana, di luar pasaran sana, dan juga harus selalu introspeksi produk sendiri supaya tidak mengecewakan reseller dan konsumen. Yang ketiga, bagaimana pelaku konsumen pada saat kondisi seperti ini Bu? Jelas konsumen itu tidak bisa diprediksi banyak atau sedikitnya perharinya itu Mbak, karena tahu sendiri kan sekarang cari uang itu lagi susah, apalagi kebijakan pemerintah yang sangat menekan sekali pada rakyat-rakyat kecil itu seperti saya ini, Seperti adanya PPKM ya Bu ya. iya. Yang terakhir, bagaimana cara Ibu beradaptasi terhadap usaha Ibu di masa yang sudah tidak seperti dulu lagi Bu? Kalau untuk jawaban ini kita kembali ke jawaban yang kedua Mbak, harus bisa mempertahankan produksi sendiri dan harus bisa mempertahankan kualitas produk saya sendiri, dan harus bisa ngasih pelayanan ke reseller dan ke konsumen itu yang ramah, yang baik, jadi supaya tidak mengecewakan reseller dan Diutamakan pelayanannya ya Bu ya. iya. Mungkin sekian sesi wawancara dari saya. Terima kasih kepada Ibu Aan Andriani yang sudah memberikan infonya yang sangat bermanfaat khususnya buat saya sendiri. Sekian, terima kasih. Berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan di awal video menandakan bahwa susahnya pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi ini. Terlebih lagi konsumen yang tidak bisa diprediksikan banyak atau sedikit perharinya. Para konsumen pun sangat susah mencari rezeki di masa pandemi ini. Tahun 2020 ketika di berbagai negara di dunia mengalami pandemi, musibah akibat penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sangat mematikan, hampir memaksa semua negara memberikan tindakan mengamankan masyarakat dari penyebaran virus yang mematikan. Jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya, bahkan ratusan orang meninggal. Indonesia adalah salah satu negara yang juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Segera melakukan berbagai tindakan antisipasi dengan cara menyarankan untuk melakukan social distancing hingga saran untuk bekerja di rumah dan menutup semua sektor layanan publik. Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96 pelaku usaha mengaku sudah mengalami dampak negatif dari COVID-19 ini. Terhadap proses bisnisnya sebanyak 1.785 koperasi dan 1.713 pelaku usaha mikro kecil menengah, sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang sangat signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku usaha memiliki kemungkinan besar bisnis yang dijalaninya akan bertahan 1 bulan atau 2 bulan ke depan saja. Sebanyak 67% pelaku usaha mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat dan 75% merasa tidak mengerti sebagaimana membuat kebijakan di masa yang krisis ini. Sementara hanya 13% pelaku usaha yakin mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka.
Dari sisi pemerintah sendiri, Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka layanan hotline 1500-587 yang ditujukan sebagai tempat aduan bagi UMKM maupun UKM yang usahanya terkena dampak pandemi COVID-19 ini mulai pertengahan Maret awal 2020 yang lalu. Pendataan ini kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak COVID-19, antara lain mengajukan stimulus daya beli UMKM dan koperasi, program belanja di warung tetangga untuk menggerakkan ekonomi sekitar, rekrutasi kredit bunga, pemasukan sektor mikro dalam program kartu prakerja, bantuan langsung tunai, hingga relaksasi pajak untuk UMKM, di mana pemerintah berharap program ini bisa membantu koperasi dan UMKM bertahan di masa pandemi ini. Ide wirausaha yang terlintas di pikiran saya adalah bisnis di bidang kuliner karena how to success delivery. Bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang tidak ada matinya selama setiap individu masih membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tak hanya itu, ketersediaan bisnis kuliner juga menjadi solusi bagi orang-orang yang senang makan, namun tidak bisa memasak, ataupun orang yang suka memasak namun sedang tidak ingin memasak sendiri. Pilihan bisnis kuliner yang beragam juga menjadi opsi makanan atau cemilan agar menu sehari-hari dikonsumsi tidak membosankan. Jadi, bisnis kuliner memiliki peluang yang amat besar dan memiliki target konsumen yang luas. Pada masa pandemi ini pun, orang-orang lebih memilih untuk berdiam di rumah dan memesan makanan secara online demi mematuhi protokol kesehatan. Peluang untuk menghadirkan sebuah bisnis kuliner yang dapat memenuhi kebutuhan makanan di rumah, baik itu makanan berat ataupun makanan ringan, menjadi semakin besar target konsumennya. Kita bisa menjual cemilan sehat karena bisnis cemilan sehat diprediksi bisa memberikan keuntungan maksimal seiring dengan tren healthy lifestyle di masyarakat Indonesia. Orang-orang kini mulai menyadari betapa pentingnya kesehatan. Namun di sisi lain mereka pun masih ingin jajan dan menikmati kedipan di waktu santai. Oleh sebab itu, cemilan sehat hadir di publik sebagai solusinya. Seperti yang kita tahu bahwa makanan ringan yang sering kita cari dan paling laku di pasaran adalah jenis cemilan yang enak. Tapi tidak sedikit yang belum memperhatikan tentang kandungan makanan ringan tersebut dan dampak pada kesehatan tubuhnya seperti apa. Padahal bukan hanya makanan pokok atau makanan utama saja yang harus diperhatikan kandungan gizinya. Semua makanan dan minuman yang kita konsumsi harus diperhatikan kandungannya, maka dari itu bisnis kuliner cemilan sehat ini bisa jadi peluang yang menguntungkan. Seperti menjual keripik pisang namun dengan kemasan yang menarik dan unik sehingga tidak kalah saing dengan produk-produk yang dijual di supermarket. Selain itu, dengan menjual keripik pisang juga kita mendapatkan hasil sumber daya dari desa. Pisang yang nantinya diolah menjadi keripik dan dijual di pasaran akan menambah manfaat dari pengolahan pisang. Selain itu, menjual keripik pisang sehat ini tentunya tidak memakan modal yang banyak, tetapi keuntungannya sangat menjanjikan. Dengan modal 50-100 ribu, kita akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Selain itu, kita juga bisa membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga bisa membantu memperbaiki perekonomian di Desa Dawan ini. Selain pengolahan yang mudah, bisnis menjual keripik pisang ini juga menjadi inovasi baru bagi kaum milenial, apalagi kaum milenial pasti mengerti bagaimana harus menciptakan produk yang unik agar bisa bersaing di pasaran. Banyak sektor yang menetapkan sistem work from home atau WFH dan bisnis keripik pisang ini sangat menguntungkan bagi para pelaku UMKM di Desa Dawan ini. Karena semakin sering orang stay at home, maka mereka juga butuh cemilan sehat untuk menjadi teman kerja di rumah. Sekian video yang kedua saya buat. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.